Nggak mungkin Liverpool 5 kali kalah, kan nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga Arsenal 5 kali menang gitu kan. Ya itu dia. Karena fokusnya lagi kebelah nih sekarang anak-anak Arsenal nih, ya kan? Oh iya ya. Champions mereka masuk. Kayaknya gue bakal Semifinal. bakal dilepas kayaknya nih. Apa championnya? Liga Inggrisnya lah. Oh. Nggak mungkin kekejar soalnya. Kalau lu udah mastiin udah ada di semifinal, Ya. terus lu nggak mungkin ngejar Liverpool di Liga Inggris, mau ngapain jor-joran? Ya kan? Dan kalau lu jor-joran, maksudnya lu pemain utama lu masukin dah, lu mainin dah. Ya kan? Ya. Potensi cedera Ada. Terus Ya. lu nggak bakal main di Liga Champions, lu berat coy. Iya, Arne Slot juga kan emang bilang kalau dia bakal ngerotasi pemain di pertandingan lawan Leicester City ini, gitu pasti. kan. Gitu. Iya. Biar ngasih kesempatan juga buat pemain-pemain muda kayak kita gini lah, gitu kan. Iya sih, gue. Tuh. Tapi kan nggak jadi alasan juga kalau misalkan rotasinya ini bakal langsung ekstrim. Hey supporter sepak bola, ketemu lagi di podcast Sepak Bola. Podcast yang gak hanya ngebahas tentang sepak bola, karena bola gak hanya bisa disepak, tapi bisa Bahas. Harus dibahas, karena ini penting banget. Yaitu, Liverpool menuju tangga juara. percaya nggak kalau misalkan tahun ini Liverpool bakal ngangkat trofi Liga Premier Inggris? Trofi! Harusnya sih percaya, karena cuma tinggal 2 kemenangan lagi. Enggak dong, 1. Kalau kalah Arsenalnya. Iya, pokoknya dengan catatan. Jadi kan minggu ini kan Liverpool tampil lawan Leicester City. Iya betul, lawan Leicester. 2 jam sebelum Liverpool tampil di kandangnya Leicester, itu Arsenal lawan Ipswich. Ipswich Town. Nah, kalau misalkan dari pertandingan Arsenal lawan Ipswich ternyata Arsenal kalah, Liverpool langsung angkat deh tuh trofinya. Ya. Kalau menang sama Leicester itu juga. Iya, kalau dia menang sama Leicester. Berarti kalau masih menang dua-duanya, masih ada laga selanjutnya yang harus dijalanin, mastiin. Kalau gue secara pribadi sih lebih cenderung laga selanjutnya ya. Karena Lawan Tottenham Hotspur di Anfield. Jadi buat pendukung Liverpool mungkin akan berasa lebih inilah. gitu loh. Karena di kandang sendiri. Di kandang sendiri ngangkat trofi. Iya, ada sejarahnya dong jadinya. Ada sejarahnya juga. Ini gelar yang keberapa sih? Ke-20. Oh, iyalah ke-20 ya. Oke. Ke-20 kalau misalkan jadi, ya kan. Ya 2 pertandingan bisa kali ya. Tapi kan udah beda 13 poin, ini udah nggak bakal bisa dikejar sebenarnya kan. Kalau misalkan itu tadi si Arsenal kalah sama Ipswich terus Liverpool menang. Iya, karena kan sisa 5 laga ya. 5 apa 6? Ya, sama besok 6 jadi. Sama besok 6 ya. Sama besok 6. Ya iyalah, nggak mungkin Liverpool 5 kali kalah, kan nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga Arsenal 5 kali menang gitu kan. Ya itu dia. Karena fokusnya lagi kebelah nih sekarang anak-anak Arsenal nih, ya kan? Oh iya ya. Champions mereka masuk. Kayaknya gue bakal Semifinal. bakal dilepas kayaknya nih. Apa championnya? Liga Inggrisnya lah. Oh. Nggak mungkin kekejar soalnya. Karena potensinya untuk Liga Champions juga nggak ada sebenarnya. Jauh, walaupun mungkin masih semifinal itu masih akhir April ya. Ya. Ya, masih. Sama PSG ya? PSG ya. Iya kan? PSG. Arsenal lawan PSG kan? Arsenal PSG. Nah, ketemu Inter lagi Barcelona. tuh PSG sama tim Inggris kan. Iya benar juga ya. Bisa juga sih, masuk akal juga sih, make sense juga sih kalau misalkan Arsenal tahun ini bakal ngelepas trofi Liga Premier Inggris karena lebih fokus di Liga Champions. Iyalah, tapi kan nggak mau gambling lah Arteta, gue yakin. Tapi tetap aja gini, lu lihat deh kemungkinan besarnya buat apa gitu loh. Ya sekarang gini, misalkan Arsenal di Champions pun, oke lah mereka masuk semifinal gitu. Iya. Tapi kan belum tentu lolos ke final juga. Iya, Dan kalaupun lolos ke final juga belum tentu betul, juara. Makanya betul. mereka juga pasti nggak bakal mau ngelepasin gitu aja Liga Premier Inggrisnya. Karena lu ikut-ikutan begitu, jadi gini. Kalau lu udah mastiin udah ada di semifinal, Ya. terus lu nggak mungkin ngejar Liverpool di Liga Inggris, mau ngapain jor-joran? Ya kan? Dan kalau lu jor-joran, maksudnya lu pemain utama lu masukin dah, lu mainin dah. Ya kan? Ya. Potensi cedera ada. Terus Ya. lu nggak bakal main di Liga Champions, lu berat coy. Tapi kan belum tentu. Nah ini menang aja, juga. bahkan Liverpool aja mungkin ketika melawan Leicester, pasti ada rotasi tuh. Pasti ada rotasi. Nah, itu aja kan udah rotasi, karena dia Iya. mungkin ngegasnya kurangin dikit lah. Iya. Ya kan? Ya itu kalau gue lihat sih Biar gitu. nggak cepet habis gasnya ya. Nah, jadi ya kan? nggak susah nyarinya keliling-keliling kemana ke toko ke ini nggak ada gas. Dukung Liverpool apa namanya?
Liverpoolian. Nah, itu pasti ada punya pikiran gitu juga lah ya. Iya, Arne Slot juga kan emang bilang kalau dia bakal ngerotasi pemain di pertandingan lawan Leicester City ini, gitu pasti. kan. Gitu. Iya. Biar ngasih kesempatan juga buat pemain-pemain muda kayak kita gini lah, gitu kan. Iya sih, gue. Tuh. Tapi kan nggak jadi alasan juga kalau misalkan rotasinya ini bakal langsung extreme more than words gitu kan. Iya, kalau kayak pemain utama itu pasti ada yang masih mungkin kiper ya, Alisson pasti Ya, masih main. masih. Muhammad Salah yang udah perpanjang kontrak. Ya, sama Van Dijk juga pasti masih main. Nah, itu. Konate juga kemungkinan masih main. Robertson ini yang agak Masih agak ini ya, tricky. Bimbang ya. Melly Guslow kan bimbang ya kan. Iya benar. Karena ada kesempatan juga si Kwanzaa itu bakal main buat ngasih kesempatan si Kwanzaa produk akademinya Liverpool itu untuk main. Iya. Kayak gitu. Tapi kan kalau udah bicara rekor ya, Leicester ya. Terus besoknya ada Tottenham. Ya. Kayaknya di pertemuan pertama kan udah pada megang tuh, menang kayaknya dua-duanya ya. Pertemuan pertama kayaknya Leicester menang tuh. Menang. Sama Tottenham juga menang gede kalau nggak salah 6-2 apa berapa ya? 6-3. 6-3. Nah, itu apalagi kan? Ya. Kayaknya apalagi Tottenham lagi turun nih. Ya kan lagi turun banget nih sekarang kan di liga. Nah, apalagi Leicester di zona degradasi. Iya, Leicester di peringkat 19. Oh, udah pasti ke jurang itu. Dan kalau ngelihat dari 5 kali pertemuan antara Liverpool sama Leicester sih emang mayoritas emang dimenangin sama Liverpool. 5 kali menang, belum pernah kali kalah. Iya. Gue paling setuju lah pecinta The Reds nih. Pokoknya antara 1-2 laga ini pasti udah megang. Iya. Ya, Ya kita tunggu aja. Berarti masih nasibnya tetap di Arsenal berarti kan? Iya, Arsenal. Tapi Kuncinya kan kan tetap di Arsenal. iya, Arsenal tapi kuncinya udah dipegang, cuma tinggal diputar doang sebenarnya ini. Sama siapa? Mau Liverpool lah. Oh, gue pikir sama komedi. Komedi puter. Masih aja bapak-bapak. Ya, bapak anak 4 coy. Iya, kalau lo pecinta Liverpool kan. Iya. Udah ngelihat udah potensi, pasti lo ngelihat dah ini nggak mungkin Arsenal tuh nggak bakal ngejar. Jadi dia nggak bakal ngambil resiko terlalu banyak di Liga Inggris. Betul, cuma ya agak merendah dikit lah, nggak pengen Bukan langsung masa- jangan kayak itu yang di Twitter tuh, saha juara nak, gitu. Nggak kayak gitu juga, gitu. Kita optimis gitu kan, Iya, cuma optimis nggak pasti. sampai kayak, pokoknya, nggak kayak gitu juga. Iya, jadi kayak ini kan poin udah Soalnya terlalu- gini coy, pengalamannya ini adalah ya itu aja kan Jumawa gitu kan, peringkat 1 di klasemen Liga Champion nomor 1. Iya. Klasemen waktu Iya, penyisihan tahu. gitu Nah, kan. makanya justru karena Liverpool udah nggak ada di Champions, Fokusnya langsung ke Premier. iya, waktu itu disingkirkan oleh PSG PSG. Iya. Terus juga udah nggak main di FA kan, udah nggak main kan? udah nggak main. Udah nggak Eva. main, Carabao udah nggak, ya udah Carabao udah selesai kalah kan. sama Udah Istana Baru. Nah iya, udah fokus Liga Inggris ngapain lagi? Ya Premier. Kan? Udah Premier ini udah selesai, Liverpool juara coy. Jadi percaya Liverpool juara ya? Wah, percaya banget lah gua. Supporter sepak bola percaya nggak kalau Liverpool juara? Gue sih percaya sama Tuhan. Mau loh. Ya iya, maksudnya percaya bahwa poin yang 13 poin ini sekarang nggak bakal kekejar. Nah, apa Arsenal? Arsenal mungkin kalau misalnya di bawah itu malah lebih seru malah ngelihat gua. Maksudnya? Ya kan peringkat untuk zona Liga Champion itu yang malah yang menarik sebenarnya. Contohnya? Ya ini Gue ada nggak ini nih. Nggak. di bawah mereka nih lagi di selain iya. Liverpool sama Arsenal yang udah ada di peringkat 1-2 nih kayaknya nggak mungkin kegeser lah Arsenal sama Liverpool ya 1-2-nya aman Iya. lah. Tapi 3-4 ini yang seru coy. Chelsea. Chelsea ada. Malah mungkin gue lihat sebenarnya ada Nottingham. Ya. Ya kan, terus ada Aston Villa. Betul. Ada Manchester City juga sendiri. Iya. Yang sekarang lagi naik juga tuh. Lagi mulai inilah. Tapi kan udah dapat 5 jatah sekarang ya Inggris. Sekarang Ya? 5 jatah. Apalagi kan potensinya di Eropa kan bisa juga. Villa ya. Villa juga masuk ke semifinal kan Piala Eropa. Liga Eropa. Aston Villa. Aston Villa kok Liga Eropa. Europa League. Kemarin udah kalah coy. Loh. Kan Liga Champion dia Oh, main. Spurs ya. Ini. Spurs sama MU yang di MU, Liga Eropa ya, kan? MU, Ya. MU tuh mungkin kalau bisa pakai taktiknya dulu Mourinho, waktu itu dia mau kayaknya nggak mungkin juara Liga Inggris, tapi gue pengen main di Eropa, dia ngincer Liga Eropa itu dan juara dan akhirnya main di Liga Champion. Nah itu mungkin yang menarik kalau gue ya, tapi memang persaingan sekarang mungkin nggak seketat musim lalu kali ya. Nggak seketat. Musim lalu kan yang mungkin masih ada Ya, pendek-pendek lah jarak cuma poinnya dikit, itu ya kan? Sekarang bedanya jauh ya, 13 Iya, poin. 13 poin. 1 sama 2. 2 ke bawah yang nempel ya.
Lumayan nempel. Walaupun mungkin ya gue ngelihat, ya ini pendapat gue ya, terserah lo mau ngelihat sebagai pecinta Liverpool. Gue ngelihat emang karena ada tidak konsistensi dari sang juara bertahan. Which is Manchester City. Manchester City yang kacau banget sebenarnya ngelihatnya kan. Sempat terpuruk banget itu kan. Ya. Nah itu juga, terus Liverpool ya konsisten lah, bagus lah, lumayan oke. Terus kayak yang lain, Chelsea, terus mungkin di bawah, kalau Arsenal masih oke lah. Terus tapi Arsenal juga sempat down. Sempat kepleset kan. Nah, mungkin Liverpool ini makanya jadi gapnya itu lumayan jauh, coy. Newcastle juga jangan Newcastle. Nah, itu juga cakep. Nah, muncullah tim-tim kayak Aston Villa, Nottingham Forest yang jadi saingan sebenarnya di 4 besar. Nah, itu yang menarik sih sebenarnya musim ini, itu doang yang menarik. Kalau tangga juara emang udahlah ya. Jarang. Kunci lah ya. Tapi emang jarang ya sebenarnya. Apa? Kalau juara bertahan, kan kemarin kayaknya City itu berapa kali berturut-turut? Dia kan 2 kali atau 3 kali berturut-turut itu kan. Nah, itu muncul Liverpool lagi ada juara baru lagi kan. Nggak bosen gitu biar loh. nggak 4L ya? Iya. Lu lagi. City lagi tuh. Ganti kayak Aini gitu ya, jangan Siti gitu, Aini gitu, atau siapa gitu kan, Fatime gitu kan. Bisa aja Bapak yang susah. Iya. Nah itu gue pasti para pendukung Liverpool atau pendukung liga yang lain pasti udah ngelihat dah, udah pasti deh, emang pantes lah di Liverpool. The Reds ini, walaupun potensi kemarin treble ya. Ya nggak bisa. Walaupun mereka punya potensi treble, tapi ya udah sayang. Emang tapi kalau treble tuh berat, Bray. Iyalah, 3 coy. Lo jalanin 3 kompetisi, terus lo bisa terus konsisten menang. Apalagi levelnya itu bukan hanya level lokal ya, dalam artian bukan Piala Liga sama Carbo gitu kan, sama gelar klasemen gitu kan. Tapi betul. Kan ini ada Liga Eropa, Champions League kayak gitu kan. Terus juga harus piala-piala domestik, itu yang memang agak PR karena kekuatan tim-timnya juga kan nggak sembarangan, nggak kaleng-kaleng gitu kan. Iya. Walaupun gue ngeliat juga perpindahan ya, misalnya dari sebelumnya tuh kan Jurgen Klopp terus ke Arne Slot itu mungkin nggak terlalu pengaruh ya. Kalau gue ngeliat sih nggak terlalu pengaruh dari permainan ya. Iya, nggak kayak tetangga ya. Susah tuh kan kadang tuh. Misalnya banyak tuh The Blues, Chelsea kayak gitu. MU itu kayaknya susah. Tapi City kan nggak ganti pelatih. Belum lihat. Tapi kalau kita berkaca nih kayaknya gapnya tuh nggak kelihatan. Apa mungkin materinya memang mungkin masih transisinya mulus ya? Masih mulus. Atau dia juga ngelihat bahwa gue nggak bisa mengubah banyak gitu kan. Permainan dari Liverpool gue nggak bisa ubah banyak. Akhirnya ya gue udah tau lah. Masa nggak mungkin salah atau disampingin atau dia mau coba salah jadi sayap kiri atau jadi tengah kan nggak mungkin tuh. Biasanya emang sayap kanan kan? Iya salah kalau misalkan dipindah-pindah ya kan? Ya, salah. Nggak benar berarti kan? Iya, salah kalau dipindah-pindah kayak gitu. Makanya udah paten ini udah di kanan. Dan pendukung kayak Van Dijk udah aman ya kan? Yang lain juga aman. Gue ngeliat sih itu sih. Jadi kestabilan di tim itu emang ini juga. Walaupun gue lihat sini sub-subnya itu juga cakep juga. Maksudnya pelapisnya itu juga nggak kalah jauh. Berapa lapis? Ratusan. Mulai lagi kan bawa bapak yang susah ya. Jadi kayak lo kalau ada kebuntuan misalnya Luis Diaz, ada lagi alternatif siapa maksudnya? Kalau Luis Diaz buntu itu biasanya operasi. Jadi biar diambil. Enggak, kalau perlu diganti sama siapa ya? Misalnya dia udah nggak perform nih di pertandingan laga ini, misalnya lagi udah Gakpo. Terus siapa lagi ada alternatif kan McAllister ya? McAllister di tengah. Oh di tengah ya kan maksudnya ada potensi-potensi kayak gitu. Terus ada lagi siapa lagi? Jota. Nah kayak gitu-gitu kan jadi kayak apa ya? Pengganti yang lumayan sepadan gitu, lumayan sepadan digitan. Oh iya gitu. Jadi menurut kalau gua ngeliatnya, tapi kalau lu mencinta Liverpool, udahlah pokoknya juara tahun ini. Oke, thank you semuanya. Pokoknya Liverpool tahun ini bakal juara. Juara aja saha gitu kan kayak di Twitter yang itu ya. Ya pasti memang Liverpool udah pasti juara. Selamat buat Liverpool. Udah kayaknya tinggal 2 laga itu kayaknya udahlah dipegang lah. Pegang lah. Biar nggak pada bisa bergerak gitu ya. Iya dipegang. Dipegang. Males gua ngomong lu.